semoga tetap semangat, tetap sehat, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan membahas satu materi yang tentu menarik buat anak-anak semua. Apa itu materinya? Materinya tentang bab nikah. Pada pelajaran video kita hari ini kita akan membahas tentang bab nikah. Nikah itu apa? Nikah itu adalah akad yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat dan rukun untuk membangun rumah tangga, membangun hubungan suami istri, sehingga terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melaksanakan pernikahan, kita harus tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantinnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Nomor 1, syaratnya harus beragama Islam. Jadi nanti kalau menikah yang pertama ya harus sama-sama beragama Islam. Yang kedua, syaratnya adalah sudah balik. Kalau masih kecil mau menikah ya jangan dulu. Masa masih balita mau menikah? Masih belajar ya jangan dulu. Belajar dulu. Nomor 3, syaratnya adalah berakal sehat. Ya, jangan salah pilih. Nanti kamu menikah dengan yang seperti itu ya jangan ya. Jadi cari yang berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, ya tidak sah. Syarat nomor 4 adalah bukan muhrim. Muhrim itu adalah pihak-pihak yang tidak boleh kita nikahi, baik itu karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan, maupun karena hubungan sepersusuan. Bab mahram ini akan kita bahas di video selanjutnya. Syarat yang terakhir yakni merdeka. Kalau zaman dulu masih ada budak yang diperjualbelikan di pasar-pasar, ngeri. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan yang seperti zaman dulu. Jadi sekarang orang-orang sudah pada merdeka sehingga sudah memenuhi syarat sah untuk nikah. Nah, anak-anak sudah tahu kan syarat-syarat nikah yang barusan Bapak jelaskan? Itu syaratnya. Jadi sebelum nikah kita harus pahami dulu dan laksanakan syarat. Selain syarat nikah, nikah itu ada rukunnya. Rukun itu aspek-aspek supaya pernikahannya komplit, sempurna, sah. Nah, kita harus melaksanakan semua rukunnya. Apa rukun dari nikah? Ada 6 anak. Dihafalkan, ada 6. 1, ada calon suaminya. 2, ada calon istrinya. Kalau nggak ada, mau nikah sama siapa? Masa nikah sama robot? Tidak. Terus ada calon suami, ada calon istri. Rukun nomor 3, ada wali. Wali itu orang yang punya hak untuk menikahkan calon istri supaya pernikahannya lengkap atau komplit sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Harus ada walinya. Wali nikah dari calon istri. Nomor 4, rukunnya adalah ada saksi. 2 orang saksi laki-laki. Kalau semakin banyak bagaimana? Tidak apa-apa. Saksinya 1 juta boleh? Boleh. 1 miliar? Boleh. 1 lapangan stadion? Boleh. Asalkan memenuhi syarat. Yang penting minimal 2 orang saksi laki-laki. Rukun nomor 5, ijab kabul. Ijab kabul itu apa sih? Kalimat atau akad yang dibunyikan oleh calon pengantin dan juga wali, yang itu adalah periode-periode paling mendebarkan dalam proses pernikahan. Itu nanti kalimat-kalimat itu harus disebutkan oleh calon suami dan wali. Jadi nanti ijab kabulnya penyerahan dari wali dan penerimaan dari calon suami. Rukun nomor 6 yang terakhir yakni mahar. Mahar itu mas kawin yang diberikan calon suami pada calon istri. Jumlahnya berapa? Ya yang pantas. Sama-sama lapang dada.
atau sama-sama kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Mau mas kawin emas 1 gram? Boleh. Mau mas kawin emas 1 ton? Boleh. Yang penting sama-sama lapang. Tapi ya yang pantas, jangan sampai mas kawin masa cuma sebutir permen Oreo. Itu adalah hukum-hukum nikah. Nah, kita tadi sudah membahas tentang nikah, kemudian syarat nikah, rukun nikah. Sekarang kita masuk ke hukum nikah. Pada asalnya hukum nikah itu adalah sunnah sesuai dengan hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah Nabi, sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golongan. Makanya nikah itu hukum asalnya sunnah. Tapi kemudian para ulama membagi hukum nikah jadi 5. Nah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada sebab-sebabnya. Nikah wajib bagaimana? Nikah wajib itu jika ada seorang pemuda modalnya sudah cukup dan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk berbuat zina, maka dia harus segera nikah, wajib nikah. Bahasanya budalkan. Itu adalah nikah dalam hukum wajib. Ada juga nikah hukumnya sunnah. Kriterianya adalah pemuda itu punya modal, tapi dia tidak tertarik dengan menggebu-gebu untuk berbuat zina, atau pemuda itu tertarik sekali berbuat zina, tapi dia tidak punya modal. Jadi masih pemuda yang biasa. Jadi itu segera nikah juga tetap diperintahkan, sunnah. Ada nikah hukumnya mubah. Mubah itu nikah dengan tidak ada niatan apa-apa, ya pokoknya nikah aja. Ya pokoknya ya enggak tahu, ya pokoknya pengen aja lah, itu nikah dengan hukum mubah. Selanjutnya ada nikah dengan hukum makruh. Itu jika nikah kita niatnya untuk kesenangan duniawi semata, tidak untuk niat ibadah, tidak untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Niatnya ya pokoknya nikah hanya untuk senang-senang saja. Nikah hukumnya makruh, meskipun boleh tapi makruh. Yang terakhir nomor 5, ada nikah hukumnya haram. Loh, kok bisa nikah hukumnya haram? Bisa. Jika kamu nikah niatnya untuk menyakiti pasangan. Wah, ini kamu tak nikah, tapi setelah nikah nanti kamu akan saya sakiti setiap hari, saya sia-siakan setiap hari. Lah, nikah dengan seperti itu, nikah dengan niat yang tidak benar. Makanya nikah seperti itu hukumnya adalah haram. Itu adalah 5 hukum nikah. Ya, Nana, itu tadi beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tentang nikah. Tapi ada pertanyaan, buat apa tuh nikah itu sebenarnya? Nikah itu sesuai dengan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di Al-Qur'an ada. Jadi nikah itu supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu salah satu hikmah atau tujuan dari nikah. Baik anak-anak, itu tadi materi-materi yang sudah kita sampaikan tentang bab nikah, dan tentunya masih ada bab-bab lain yang berhubungan dengan nikah yang akan kita sampaikan di pembelajaran pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.